Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa pagi hari ini. Dan kiranya doa syukur pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah,
sampaikanlah firman-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Urapilah hamba, supaya setiap perkataan yang terucap dari mulut hamba, biarlah itu kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa. Dan firman-Mu itulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar orang berkata, masih ada kesempatan. Pada umumnya, kesempatan yang dimaksudkan itu adalah kesempatan untuk mengejar suatu impian yang belum mereka capai saat ini. Dan impian itu akan terus dikejar sampai mereka bisa mencapainya menjadi sebuah kenyataan, dan itu bisa dinikmati selagi mereka masih hidup di dunia ini. Ini adalah prinsip hidup orang-orang dunia pada umumnya, saudaraku. Lalu bagaimana dengan prinsip hidup kita sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya yang mengerti kalau masa hidup kita di dunia ini singkat, maka kita harus berani melihat setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, itu adalah kesempatan yang terakhir. Perhatikan itu, saudaraku. Kita harus berani melihat setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, itu adalah kesempatan yang terakhir. Pertanyaannya sekarang, mengapa demikian? Supaya kita bisa berbenah diri. Kita bisa memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dengan jujur untuk menemukan apakah kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di surga atau belum. Ya kalau belum, maka kita harus mengambil keputusan untuk berubah sebelum terlambat. Jangan melihat bahwa masih ada banyak kesempatan. Kita harus berpikir setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, ini adalah kesempatan terakhir. Saudaraku, kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 9, firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita serius memperhatikan nasihat firman Tuhan ini. Kalau orang seperti Rasul Paulus mau terus berusaha supaya hidupnya tetap ditemukan berkenan kepada Allah, lalu bagaimana dengan hidup kita yang selama ini tidak serius memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan? Saudara, cara hidup yang demikian menunjukkan bahwa kita sedang menyia-nyiakan setiap detik waktu hidup atau setiap detik kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Padahal kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu kematiannya tiba atau kapan waktu Tuhan tiba atas kehidupannya. Artinya setiap saat hal itu bisa terjadi, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus serius memperkarakan akan hal ini sebelum waktu Tuhan tiba dan kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah, sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat, bahkan sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki atau merubah diri kita, saudaraku. Dan yang lebih tragis, kalau waktu Tuhan sudah tiba, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk diampuni. Kalau kita melihat 1 Korintus 15 ayat 32, firman Tuhan katakan begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja,
Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, dengan kata lain Rasul Paulus hendak berkata, kalau tidak ada penghakiman di balik kematian nanti ketika orang mati dibangkitkan, maka mari kita menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, sebab besok kita mati. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Di sini kita harus sadar bahwa filosofi hidup manusia pada umumnya adalah selagi kita masih hidup di dunia ini, marilah kita makan dan minum, mari kita menikmati apa yang bisa kita nikmati hari ini, sebab hidup di dunia ini hanya satu kali. Seperti itulah filosofi hidup manusia pada umumnya. Jadi sebagai orang percaya, kalau kita ikut terjebak dalam filosofi hidup yang demikian, maka tanpa kita sadar, dunia sedang menggiring kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Saudaraku, kita harus tahu apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini adalah merupakan jerat kuasa kegelapan. Saya katakan sekali lagi, apa yang dunia tawarkan saat ini adalah jerat kuasa kegelapan yang sampai saat ini, saudaraku, tidak disadari oleh banyak orang percaya atau oleh anak-anak Tuhan. Mereka ingin menikmati hidup ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka sedang dijerat oleh dunia ini. Nah, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kita tahu iblis pernah berusaha untuk menjerat yang mulia Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang sama, ya. Iblis menawarkan kemegahan dunia ini, tetapi dengan tegas Tuhan Yesus menolak akan hal itu. Ya, Matius pasal 4 kalau kita baca mulai ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mari perhatikan ayat 10. Apa kata Tuhan Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, perhatikan itu. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia saat itu dengan tegas menolak apa yang ditawarkan oleh iblis. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menolak apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Segala kesenangan, kemegahan dunia ini, semuanya itu ditolak oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan, ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus ada di dalam keadaan yang sama dengan manusia. Nah, seharusnya cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini kita kenakan dalam hidup kita. Artinya apapun kesenangan hidup dunia yang ditawarkan saat ini, kita harus dengan tegas berkata tidak. Artinya kita harus belajar untuk mematikan segala keinginan-keinginan diri yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita harus bertekad untuk tidak mau lagi menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, apapun bentuknya, ya. Lalu kita memilih satu hal yang terbaik, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti hidupnya Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini dalam segala bentuk. Kita tidak mau lagi bercinta dengan dunia ini, tidak mau lagi bersahabat dengan dunia ini, tidak lagi mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Karena kita tahu, kalau kita mengasihi dunia ini, maka dunia ini akan menggiring kita ke dalam kebinasaan kekal.
Sadarlah saudaraku sebelum terlambat, kalau saat ini sudah tidak ada lagi kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari arahkan hati kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Yang mulia, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami dan menyadarkan kami bahwa setiap detik waktu hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini, kami harus melihatnya sebagai kesempatan yang terakhir, di mana kami harus mengambil keputusan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu sebelum waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.